Luasnya topik pembicaraan dan pandangan filsafat yang seolah tidak terbatas seringkali dianggap berbahaya, menyesatkan, dan sekaligus menyedihkan. Filsafat dikenal sebagai disiplin berpikir yang kompleks dan sulit. Meskipun apa yang dipikirkannya adalah masalah yang selama ini menggantung di benak banyak orang. Sepanjang sejarahnya, filsafat telah hadir untuk menjawab setidaknya 3 pertanyaan abadi manusia, yaitu dari mana kehidupan ini berasal, apa tujuan hidup, dan bagaimana akhir hidup. Filsafat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang melingkupi keberadaan manusia, termasuk persoalan keberadaannya sebagai ciptaan Tuhan. Era digital menuntut kehidupan yang serba cepat dan akan menekan banyak hal yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang dibawanya. Tuntutan dan upaya untuk bertahan hidup yang semakin kompleks kemudian mengambil banyak hal dari manusia. Generasi milenial saling bersaing untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, memupuk popularitas, mengejar kekuasaan dan status. Semua itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk memaknai makna eksistensi diri. Itulah 4 kriteria sukses yang kemudian dengan mudah memperbudak sebagian besar dari kita sebagai manusia. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia memasuki hutan industrialisme yang kemudian mengubah cara hidup dan merespon perubahan lingkungan hingga akhirnya mampu memisahkan manusia dari dirinya sendiri, keterasingan atau dehumanisasi. Di balik iptek tersebut, kompleksitas krisis dunia sosial, ketimpangan pengetahuan di masyarakat, dan krisis ekologi akibat eksploitasi alam juga semakin meningkat. Keterasingan atau kebingungan identitas ini membuat orang mencari pegangan di luar diri mereka untuk memaknai hidup dan keselamatan. Kecemasan, kebingungan, ketakutan, kemarahan atau emosi negatif lainnya adalah hasil dari ketidakmampuan kita untuk menilai realitas. Kita sering terjebak dalam opini tentang kenyataan dan tidak dapat membedakannya dari fakta. Salah satu ruang pertarungan opini adalah media sosial. Setiap netizen atau kelompok buzzer dengan bersembunyi di balik jubah demokrasi merasa berhak dan layak untuk melontarkan puluhan atau ratusan bahkan ribuan komentar atau opini tentang apapun. Namun sayangnya penilaian itu terkadang cenderung sembrono dan tidak lahir dari cara berpikir yang sistematis apalagi mendalam. Sepertinya mereka berniat untuk membagi pendapat dengan mengorbankan emosi dan mengabaikan rasionalitas. Situasi ini melahirkan stres dan depresi. Jika kita melihat filsafat klasik, kita menemukan bahwa filsafat pada waktu itu bukan hanya cara berpikir, tetapi juga sebagai cara hidup untuk mencapai atau meraih kebebasan batin yang sepenuhnya bergantung pada diri kita sendiri. Dalam tulisan-tulisan Plato, kehidupan sehari-hari Sokrates digambarkan selalu mengundang dialog atau dialektika dengan orang-orang yang ditemuinya agar menjadi lebih baik. Dengan dialog, ada kedalaman makna yang harus didekati sebagai bukti kecintaan pada kebijaksanaan atau filsafat. Para filsuf tidak mengklaim sebagai orang bijak atau mereka hanyalah pecinta kebijaksanaan. Menurut Plato, hanya ada 2 kelompok yang tidak membutuhkan filsafat. Pertama, para dewa karena mereka telah bijaksana. Dan kedua, hewan karena mereka tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menjadi bijaksana. Dalam pengertian ini, filsafat menunjukkan gerakan dinamis yang tidak serta-merta berpuas diri. Pada titik inilah filsafat klasik, khususnya Plato dan Sokrates, dipusatkan pada pencarian identitas manusia. Filosofi Plato menggali kalimat sederhana yang tertulis di pintu masuk Kuil Delphoi yang artinya adalah kenali dirimu dan janganlah berlebihan. Jika mengenali diri sendiri berarti mengetahui diri seutuhnya.
tentu bukan hal yang mudah, bahkan cenderung mustahil. Misalnya, pertanyaan apakah manusia sepenuhnya material atau ada di sisi lain? Apakah mengetahui diri materi berarti mengetahui berapa helai rambut, berapa panjang usus, berapa saraf, dan seterusnya? Begitu pula jika ada sisi lain dari manusia. Apakah mengenal diri sendiri berarti mengetahui segala keadaan? Oleh karena itu, mengenal diri sendiri setidaknya dapat diartikan sebagai kesadaran diri. Plato menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang berada di antara dewa dan hewan. Filsafat memiliki arti penting untuk menyadarkan manusia. Dengan filosofi, manusia sadar bahwa dirinya harus lebih baik dari binatang, tetapi di sisi lain mereka juga harus sadar bahwa manusia tidak selamanya menjadi dewa yang memegang kebijaksanaan atau dalam tanda kutip Tuhan ya. Di sisi ini, religiositas Plato muncul melalui penghormatannya kepada para dewa. Dengan demikian, filsafat juga dapat diartikan sebagai mencintai Tuhan sebagai pemilik kebijaksanaan. Dalam rumusan filosofis di atas, mengenali diri sendiri atau mewaspadai diri sendiri merupakan kunci utama untuk mengatasi stres atau gangguan psikologis lainnya. Rumusan ini sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memaknai objek termasuk diri sendiri, tetapi tidak terjebak dalam finalitas penafsiran atau pendapat. Dengan introspeksi, kita diajak untuk menjadi pribadi yang berdaulat, yang memiliki kekuatan untuk menguasai dan mengatur masa depan kita sendiri. Individu yang berdaulat adalah individu dengan tingkat kecerdasan emosional yang matang dalam memahami realitas kehidupan yang kontradiktif atau kacau balau. Dia memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Ironisnya, banyak dari kita bergantung pada penilaian eksternal yang berada di luar kendali kita. Benarkah filsafat bisa mengatasi stres? Bukankah filsafat membuat kita semakin rumit dan pusing? Beberapa orang akan menanyakan pertanyaan ini ketika mengajukan hipotesis bahwa filsafat dapat mengatasi stres. Bahkan ada yang mengatakan bahwa filsafat itu haram, sehingga tidak mungkin untuk mengatasi stres. Sejumlah kecil orang yang telah mempelajari filsafat bahkan mungkin mengerutkan kening sebagai tanda skeptisisme tentang hipotesis yang disebutkan di atas. Di antara aliran filsafat klasik yang masih relevan untuk merenungkan diri kita dan kehidupan kita saat ini adalah Stoa atau Stoikisme. Stoikisme adalah aliran filsafat pasca Aristoteles utama di Yunani. Aliran ini juga mempengaruhi para pemikir modern, terutama eksistensialis, dengan pendiri atau tokoh utamanya bernama Zeno dari Kition sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Seperti aliran filsafat klasik lainnya, yaitu hedonisme Epikurian, Stoikisme menawarkan seni hidup, seni menjalani kehidupan. Menurut Stoikisme, orang yang menerapkannya, filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari lebih layak dihormati daripada orang yang hanya pandai berbicara tentang berbagai teori filosofis. Karena jiwa manusia adalah rasio, menurut Stoikisme, manusia dapat hidup secara optimal, secara rasional hanya dengan menyelaraskan atau menyesuaikan diri dengan alam yang tidak lain adalah rasio universal. Filsafat akhirnya dapat dimaknai sebagai upaya mencari jalan untuk mencapai kehidupan yang selaras dengan alam atau kosmos. Sebagai upaya, maka bagi Stoikisme, filsafat bukan hanya wacana tetapi juga cara hidup yang dinamis. Stoikisme menawarkan kebahagiaan dalam arti tidak adanya masalah atau masalah yang bebas dari emosi negatif. Semakin sedikit emosi negatif, semakin dekat kita dengan kebahagiaan. Bagi orang Stoa, filsafat hadir sebagai obat untuk menyembuhkan kesalahan dan nafsu yang muncul dari perilaku reaktif dan kebiasaan sehari-hari. Filsafat harus menghasilkan sesuatu yang nyata, mengubah orang yang mengunyah dan mencernanya. Stoikisme dapat sangat jelas berfokus pada perilaku internal individu daripada pada wacana kondisi eksternal.
Karena fokusnya bersifat internal bagi individu, Stoikisme memandang apapun yang secara rasional berada dalam jangkauan atau kendali kita sebagai tanggung jawab kita. Sementara hal-hal yang tidak bergantung pada kita sebenarnya netral, belum tentu baik tetapi juga tidak selalu buruk. Ketidakmampuan untuk memilah dan memeriksa apa yang berada di bawah kendali kita dan mana yang berada di luar kendali kita adalah sumber kemalangan atau keburukan dalam hidup kita. Dengan alat rasional, Stoikisme ingin mengajari kita untuk membedakan antara opini dan fakta dan mempraktikkan keadilan demi kewarasan kita sendiri. Bagi Stoikisme, persepsi atau opinilah yang sering menjebak kita. Di mata Stoa, persepsi atau opini yang muncul dari rasio kita sendiri kemungkinan memproduksi emosi negatif. Sehingga sebenarnya emosi negatif tersebut rasional dan memiliki logikanya sendiri. Misalnya, ketika seseorang marah, sebenarnya ada pertarungan rasionalitas di dalam diri orang tersebut. Dia sebenarnya memiliki dan mampu memilih untuk menahan atau mengungkapkan kemarahannya. Setelah memilih itu, maka dia akan mengembangkan argumen atau logika pembenaran atas tindakannya yang mungkin tidak masuk akal dalam penilaian orang lain. Dalam hal lain, kita sering mendengar lelucon, bahkan hal sepele menggunakan kemarahan. Orang yang pemarah mencoba dengan serius untuk meyakinkan kita bahwa dia pantas untuk marah. Misalnya mengatakan itu bukan tentang kemarahan, tapi itu tentang harga dirinya. Begitu pula jika seseorang memilih untuk tidak melampiaskan amarahnya, ia juga akan membuat rasionalisasinya sendiri yang kita sebut dengan emosi positif. Kita menjadi bertanggung jawab penuh atas representasi atau opini, baik emosi negatif maupun emosi positif, karena itu berada dalam jangkauan kita. Sedangkan faktor eksternal yang memicu opini tersebut bersifat netral, karena berada di luar kendali kita. Selain pandangan-pandangan di atas, salah satu ajaran Stoikisme yang dipelihara dari filsafat klasik adalah memento mori, yang artinya mengingat kematian. Ajaran mengingat kematian ini kemudian menjadikan Stoikisme sebagai satu-satunya aliran filsafat yang membolehkan bunuh diri ketika kondisi material, terutama yang berkaitan dengan harmoni alam dan akal, benar-benar tidak memungkinkan seseorang untuk melanjutkan hidupnya. Namun, kondisi material tersebut harus diperhatikan dengan matang agar bunuh diri yang dimaksud oleh Stoikisme tidak sembarangan atau hanya karena hal sepele tanpa melalui seleksi rasionalitas seperti patah hati contohnya. Lebih jauh, praktik kematian sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan. Dengan praktik mengingat kematian, kita diajak untuk masuk ke dalam cara berpikir objektif yang rasional dan universal, serta mengendalikan nafsu atau emosi negatif. Gambaran kehidupan surgawi yang penuh dengan kenikmatan jasmani seringkali membuat orang terpeleset karena terlalu bernafsu untuk hidup di dunia ini dan melupakan pentingnya dunia ini. Maka atas nama ketakwaan menggabaikan manusia lain atau memandang mereka akan mendapatkan kehidupan di neraka contohnya. Amalan menghadapi kematian dalam Stoikisme adalah dalam rangka menghargai kehidupan yang kita miliki selama kita belum menemui kematian itu sendiri. Dengan praktik mengingat kematian, kita diajak untuk merenungkan kosmos dan kemudian menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan atau keterbatasan eksistensial. Kesadaran akan keterbatasan eksistensial ini meningkatkan kesadaran bahwa baik kesenangan maupun kepahitan tidak berlangsung selamanya. Jadi mengapa kita melupakan diri sendiri dan menghabiskan waktu dalam hura-hura atau meratapi kepahitan? Amalan mengingat kematian hendaknya dimaknai sebagai amalan hidup dengan kebajikan di dunia ini, bahwa waktu hidup kita singkat sehingga harus diisi dengan perbuatan-perbuatan yang prinsip dasarnya adalah keselarasan dengan hukum alam. Dengan mengingat kematian, kita akan menemukan kehidupan sosial yang universal dan saling berhubungan. Ketika hidup telah dijalani dengan benar,
maka kematian dipandang dengan mantap dan tenang, bukan untuk ditakuti. Masa lalu telah berlalu, mengapa terlalu menyesalinya? Masa depan belum datang, mengapa terlalu khawatir? Kita tinggal di sini sekarang, mengapa tidak kita bersyukur? Demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.